Mas Andre. Jadi gitu. Jadi Mas Andre, saya paham nih ada masalah antara basisnya Mas Andre dengan pemilihnya Anies. Karena mereka pada prinsipnya sama orangnya. Masanya sama, basisnya sama. Nah ini ada PR besar untuk Pak Prabowo. Karena ada persepsi lagi, persepsi masyarakat yang salah. Saya tahu betul ya Pak Prabowo seperti yang tadi ceritakan. Memiliki keinginan besar ya untuk mempersatukan bangsa ini. Tetapi masyarakat tidak bisa menangkap maksud itu. Jadi ketika Pak Prabowo masih 02, dia harus menentukan karena ada ratusan orang yang ada di penjara. Yang dia dipenjarakan oleh, saya bilang rezim bukan ya. Harus memilih. Kalau saya nggak bergabung mereka di dalam, kalau saya bergabung dia keluar. Dia milih bergabung. Ini ada film di India namanya RRR, itu persis kisahnya Pak Prabowo. Coba nanti lihat di film itu di Netflix, mohon maaf saya sebut namanya. Pak Prabowo masuk, enggak gini, Pak Prabowo dulu itu menjadi dalang ketika dia capres. Dia mau mengatur semua elemen. Maka dia berjanji sangat besar, sangat tinggi ekspektasinya oleh pendukungnya, dikira itulah janji entah jadi atau enggak, janji itu diinginkan oleh masyarakat pendukungnya harus dilaksanakan. Padahal Pak Prabowo tidak jadi presiden, tapi pendukungnya masih menginginkan janji itu dilaksanakan, nggak match itu. Nah di sini persoalannya, sekarang Pak Prabowo itu menjadi wayangnya, yang semula jadi dalang, sekarang jadi wayang diatur oleh semua mantan pendukungnya. Pak Prabowo ini ada PR besar, menyampaikan persoalan ini kepada mantan pendukungnya bisa atau tidak. Kalau bisa, Pak Prabowo, ini kan Pak Prabowo dan Anies ini dua tokoh terbaik untuk saat ini. Untuk capres menurut saya pribadi. Ya, menurut terbaik. Jadi kalau Prabowo dengan Anies, tolong selesaikan secara pribadi antar kalian. Seperti itu. Tapi persepsi publik, ini yang saya sampaikan. Maksudnya Anies dengan Prabowo ini kan memang orang dekat gitu loh. Jadi jangan kemudian mengorbankan para pemilih. Karena pemilih juga bingung nanti. Jadi Bang, soal Bang Nahara itu saya agak sama juga. Persamaan kepentingannya sama bahwa memang pada konteks basisnya Pak Prabowo dengan Pak Anies ini irisannya, zonasinya sama. Maka kalau kemudian kemarin Pak Prabowo dianggap 2019 sebagai tokoh oposisi sebelum bergabung, menjadi saya nggak menyebut antitesis ya, tapi antitesa dalam konteks yang beda memang. Nah sekarang ketika memang Pak Prabowo itu sudah tidak ada di situ lagi, maka mereka merepresentasikan ada tokoh baru yang menjadi simbol kepentingan mereka. Yang tadi mereka kehilangan orang tua tadi yang dianggap memang tidak ada representasi tadi. Nah dianggaplah kemudian Anies adalah perubahan dan keberlanjutan itu. Ditambah perbaikan. Ya. Dan konteks perubahan dan keberlanjutan menurut saya ada konteks yang tertinggal yaitu adalah diksi perbaikan. Maksudnya perbaikan dan keberlanjutan itu penting keduanya. Nah dengan irisan pemilih yang sama ini sekarang ikonnya itu saya mengatakan ada yang mengatakan ini antitesisnya Pak Anies kan begitu. Tapi dari data kita kan yang masyarakat merasa setuju untuk program Pak Jokowi dilanjutkan atau layak dilanjutkan atau tidak itu angkanya masih besar 51%. Hanya di angka 37% yang mereka mengatakan program Pak Jokowi tidak layak dilanjutkan. Dan itu ada pada basisnya Pak Prabowo, ada basisnya Pak Anies, ada juga pada basisnya Mas Ganjar. Makanya keberlanjutan itu tetap ada sebetulnya di basisnya Pak Anies dengan basis Pak Prabowo sama. Yang kedua adalah sumber wilayahnya, basisnya. Saya mengapa apa yang disampaikan Bang Willy tadi bahwa saya ini tidak bisa berasumsi gitu. Persepsi atau pikiran-pikiran liar, saya adalah empirik objektif bukan intersubjektif. Ini bahayanya gini Bang, sama orang warung yang lagi dibuka Bang, rame. Kemudian kita berpikir ada dua, kursinya dikurangi jumlahnya sehingga orang berdiri, atau memang makanannya enak atau harganya yang murah gitu. Jadi ini kan perhimpunan survei opini publik, itu tidak bisa asumsi Bang, gak bisa persepsi. Kalau persepsi intersubjektif bahaya loh Bang, contohnya bagaimana mungkin orang Sumatera Barat menilai bahwa Pak Prabowo lebih Islami daripada Pak Jokowi. Nah itu faktanya begitu. Makanya pendukungnya Pak Prabowo itu basisnya lumbungnya keluar semua itu letupannya di Sumatera Barat. Padahal kalau lihat misalnya kita lihat rentang blok ideologisnya nggak ketemu Bang. Lihat silsilahnya jauh. Tapi itulah persepsi, itulah asumsi, itulah pikiran masyarakat. Yang tadi yang dibilang oleh Bang Mardhani tadi juga bahwa oh ini persepsinya begitu, rezim gitu. Asumsi itu, tapi itu bukan empirik objektif. Itu bukan apa yang dilihat itu yang didapatkan, tidak. Nah ini berbahayanya intersubjektif ini. Nah itu yang kemudian klaim-klaim tadi, kalau saya mengatakan basisnya sama, Sumatera itu Pak Anies kuat,
Basisnya Pak Anies itu ada di 4 wilayah, Sumatera, DKI, Banten, Jawa Barat. Ditambah Sulawesi sama Kalimantan. Hampir sama dengan Prabowo dong ya? Sama persis banget dengan Pak Prabowo. Nah sekarang basisnya Pak Anies, Pak Prabowo maksud saya di Sumatera itu tergerus mulai ada perubahan gitu. Perpindahan migrasi itu terjadi. Itu dari data mentah kita baik Bayro, baik Rostep itu, walaupun itu data yang kemudian Bang Willy punya cara sendiri menilai sesuatu gitu. Tapi data kita ya kita bisa menjelaskan itu gitu, bahwa ada memang perubahan itu. Valid, ya? Adanya masalah yang kemudian mereka merasa bahwa kok Anies itu seolah-olah menjadi oposisi mereka gitu. Keberlanjutan itu tidak ada pada mereka ingin ada perubahan. Nah perubahan itu simbolnya ke Anies, bukan ke Pak Ganjar, bukan ke yang lain. Ini irisan secara geografis atau ideologi? Itu wilayah. Oke. Kalau basisnya pemilihnya berdasarkan umur saja, itu sebenarnya juga nggak jauh beda. Pemilih Pak Anies itu dominan memang milenial, usia 29 sampai usia 39 dan generasi Z. Nah Pak Prabowo itu basisnya memang baby boomers memang. Tapi ada juga irisan milenialnya, usia 55 tahun ke atas. Tapi Mas Ganjar di tengah, dia pada usia yang generasi X, usia 40 sampai 55. Nah kalau kemudian kita lihat dari basis yang lain, misalnya dari pendidikan, itu juga kelihatan kenapa kemudian dari pendidikan seolah-olah pemilih rasional lebih besar ke Anies misalnya. Karena usia pendidikan itu kelihatan bahwa pendidikan tinggi itu cenderung memang dominan ke Anies. Mas, satu setengah detik aja. Saya mau tanya ini, pertanyaan di media sosial nih. Iya. Kenapa kalau Anies itu ke daerah banyak disambut orang, sedangkan Ganjar itu nggak ada yang nyambut? Kenapa kalau disurvei, Ganjar lebih tinggi kadang-kadang? Nah itu soal sambut menyambut itu yang dibilang itu kan tidak ada relevansi dengan elektabilitas, Bang. Kadang-kadang itu kemudian itu persepsi, itu asumsi. Jadi orang rame kemudian menyapa, menyalami mobil itu di kerumun, itu elektabilitas besar. Nggak ada Bisa di daerah mana dulu, Bang? Karena belum ada jaminan. Bang Panda silakan. Diskusi kita ini makin tersesat ini. Jadi tolong cerahkan artinya Bang, gini, cerahkan. Kita masih on the bagaimana track, Bang. mungkin tadi membandingkan Ganjar dengan apa tadi yang dialami oleh Anies? Jauh lah, jauh panggang dari api gitu loh. Ada satu, apapun cerita Pak Prabowo tadi bergabung, bagaimanapun juga harus diakui dalam catatan sejarah jiwa besarnya dari Jokowi. Ketulus ikhlasannya menerima Prabowo yang 2 kali rivalnya. Iya yang 2 kali rivalnya, iyalah. Padahal tadi pujiannya udah panjang Loh, kali bukan maksud saya, ini peristiwa sejarah di Republik kita. Terjadi tadi satu rekonsiliasi membuat kita kuat menghadapi pandemi. Itu fakta. Ya. Tidak ada lagi kadrun, cebong dan segala macam. Itu sikap daripada Jokowi menerima Prabowo itu masterpiece. Gitu loh. Jadi jangan kemudian ditarik-tarik ke ini dari cerita kalian itu tadi ada satu sisi sikap daripada Jokowi dalam menghadapi baik apakah itu keterlibatan Prabowo maupun juga dengan dia bilang hati-hati jangan asal-asalan milih presiden. Itu sebenarnya dalam konteks besar ada satu sikap dia untuk satu kesatuan gitu loh. Untuk satu yang terbaik untuk bangsa ini. Tapi tetap Pak Jokowi genit. Apa ya? Kau rambut putih lah, dukung A, dukung B. Harusnya sebagai kepala negara, dia netral dan jaga pemilu 2024 itu sukses. Jangan komen kiri kanan. Bukan itulah risiko kalau sudah jadi superstar. Iya. Ya, dia lebih enak komennya itu yang membawa nilai intelektualitas, spiritualitas. Jangan bab yang remeh-temeh gitu. Itulah yang paling intelek. Aduh, bagaimana? Itu bisa jadi tema tersendiri di catatan demokrasi. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Tema baru.